Saya percaya Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa masa ini adalah masa kita berdiam diri, masa kita berserah kepada Tuhan, masa di mana kita percaya bahwa di dalam kesesakan, di dalam pergumulan, di dalam apapun yang dunia sedang hadapi, waktu kita berdiam diri di hadapan Allah, waktu kita berserah kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang memberikan kekuatan yang baru bagi hidup kita. Saya mau kita semua menjadi umat Tuhan yang lebih dewasa lagi hari-hari ini di dalam menghadapi pandemi ini. Boleh kita fokuskan semuanya itu kepada Tuhan. Masalah akan tetap ada maupun pandemi tidak ada. Tapi saya percaya kasih karunia Tuhan, kekuatan Tuhan terus tercurah bagi mereka yang sungguh-sungguh berharap kepada-Nya. Bagi mereka yang berserah kepada Tuhan. Pagi hari ini ambil sikap hati untuk kita percaya dan berserah kepada Tuhan. Apapun yang kita alami Bapak Ibu Saudara kasih, percayalah di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar terbaik. Haleluya. Amin. Kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku, ku kasihimu, percaya ku ikuti Dia terus. Aku berserah, kepada Yesus, di kakinya ku sujud, nikmatnya ku tinggalkan Tuhan pimpin anakku. Waktu kami berserah kepada Engkau Tuhan, kami bukanlah menyerah dengan keadaan kami. Kami tidak menyerah dengan segala persoalan yang menghimpit kami, tapi kami belajar menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan Kau. Kami belajar percaya bahwa Engkau melihat kepada
pada kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan diam di hadapan Engkau. Kami mau belajar bertumbuh di hadapan Engkau. Kami mau belajar Tuhan menyerahkan segalanya. Karena kami tahu kekuatan kami tidak seberapa, tetapi waktu kami di dalam Engkau ya Allah, Engkau memberikan kekuatan yang baru bagi setiap umat pilihan. Karena itu kami mau katakan, I surrender all, I surrender all, long to thee my blessed Savior, I surrender all, I surrender all, I surrender all, long to thee my blessed Savior, I surrender all. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Kami berserah, kami berserah kepadamu Tuhan, pemilik kehidupan kami. Kami berserah, haleluya. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berdaulat atas hidup kami, haleluya, haleluya. Kami berserah Tuhan, kami berserah. Terima kasih, terima kasih, karena Engkau kami percaya. Pagi hari ini, siapa yang di antara Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan sudah telah tebus kita dan hidup kita bukan milik kita lagi? Yang percaya boleh lambaikan tangan atau katakan ya. Haleluya. Semuanya bergoyang ya di rumah ya. Jangan ada yang berdiam diri karena kita memuji Allah yang luar biasa. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang mau Tuhan ku lakukan, apa yang mau Tuhan ku kerjakan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sekali lagi Bapak Ibu, inilah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi.
Asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Semuanya jempolnya digoyang. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Semua suka-sukamu Tuhan, karena hidup kami adalah milik kepunyaan-Mu. Amin. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanmu ku lakukan, apa yang Tuhanku mau kerjakan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Yeay. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, kita masih beribadah secara online. Kita percaya segala sesuatu Tuhan bikin semuanya indah. Oleh sebab itu saudara, di akhir bulan Mei ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Syukur kami kepadamu ya Allah Bapa yang kami kasih, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah junjungan kami, Engkaulah kekuatan kami. Kepadamulah kami datang, kepadamulah kami menyembah, kami percaya anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kami. Sembuhkan yang ada di rumah ketika mereka menghadapi sakit, ketika mereka menghadapi tekanan, persoalan, kami akan menjadi kuat di dalam Yesus. Dan ketika kami bersatu melekat dengan Tuhan, anugerah-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu turun atas setiap kami. Tuhan, di akhir bulan Mei ini kami bersyukur buat berkat-Mu, kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Biarlah kami semakin kuat, semakin teguh iman kami tetap percaya kepada Engkau, dan kami tetap menang dalam segala sesuatu. Berfirman kepada kami pada akhir bulan Mei ini, dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia, tetaplah taat, terus jaga kebenaran hidup saudara di hadapan Tuhan. Mari saya dan bersama-sama dengan Bapak Ibu kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Saudara yang ada di rumah-rumah, satu saudara yang sedang dalam perjalanan mungkin mendengar kebaktian pada pagi hari ini, kita membaca dari kitab Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Dikatakan demikian, perikopnya, nasihat supaya bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Karena itu kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari perikop ini kita sudah mendengar membaca Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Saya kasih tema menang terhadap dosa. Saudara dan saya harus kita menang terhadap dosa. Paulus mengajarkan kepada jemaat pada saat itu setelah mereka percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dosa mereka ya ditebus oleh kuasa darahnya. Tetapi mereka juga dikatakan harus terus melepaskan beban dosa yang merintangi dan terus berlomba dengan tekun. Jadi ada perlombaan iman kekristenan kita. Artinya iman itu tanpa perbuatan nol. Kita sudah diselamatkan, iya. Tapi kita juga harus menjalankan keselamatan itu sampai proses kesempurnaan. Dan paling penting dalam kehidupan ini bukan ketika sudah menghadapi persoalan, masalah, tapi saudara dan saya harus menang terhadap dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tidak langsung kita kebal dosa. Dosa kadang-kala masih merintangi kita. Nah, untuk sebab itu saudara, Paulus mengingatkan kepada kita, kita harus berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Ya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus. Jadi fokus kita bukan lagi kepada dosa sewaktu kita belum bertobat, sewaktu kita belum percaya kepada Yesus. Saudara boleh beragama Kristen, tapi kita lebih cinta kepada dosa. Saudara, banyak orang yang sudah puluhan tahun jadi Kristen, tapi karakternya nggak berubah. Yang marah masih tetap marah. Ya, yang kemudian mau menang sendiri tetap menang sendiri. Kemudian banyak hal-hal lain yang kita bikin banyak orang Kristen kadang-kala tidak menjadi berkat, kehidupannya jadi batu sandungan. Nah, itu dosa, ya. Dosa yang merintangi kita, artinya kita harus terus berjuang dalam kehidupan kita ini. Dan dikatakan kita marilah menanggalkan semua, artinya melepaskan jubah dosa kita yang lama, ya kan? Kita tadinya suka mabuk, suka najis, suka mencuri, suka membohongin orang, berbagai dosa yang kita lakukan, itu kita tanggalkan. Ya, marilah kita menanggalkan, melepaskan ya baju dosa kita yang lama, ya, kemudian berlomba dengan tekun, terus tinggalkan yang lama itu. Berfokus kepada Tuhan, terus menerus berjuang dalam kehidupan ini, dan mata kita tertuju kepada kebenaran, supaya kita terus menang dalam kehidupan yang betul-betul. Ya, kita harus berjuang dalam kehidupan ini melawan kekuatan dosa. Ingat, waktu engkau percaya Yesus, bertobat, menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupanmu, dosa itu masih merintangi kita. Maka kalau Yesus menang, kita pun harus menang. Maka mata kita harus terfokus kepada Yesus Kristus yang sudah menang terhadap dosa, terhadap maut, bahkan terhadap iblis. Nah, bagaimana caranya? Mari kita, ini yang pertama, Roma 6. Saudara, kita buka di dalam kitab Roma 6 ayat 16 sampai dengan 18. Ini yang pertama, Roma 6 ayat 16 sampai 18 dikatakan demikian. Perikopnya berjudul dua macam perhambaan, ya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, ya. Jadi kalau kita mau menyerahkan diri, kita menjadi hamba yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, dosa memimpin kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah
mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bagaimana kita menang terhadap dosa? Yang harus kita lakukan, sadari engkau telah ditebus oleh darah Yesus dan engkau sekarang menjadi hamba kebenaran. Ingat itu, ya. Katakan kepada suamimu, katakan kepada istrimu, katakan kepada anakmu, engkau hamba kebenaran. Artinya kita menyadari waktu kita percaya kepada Yesus, kita sudah beralih dari baju lama kita yang penuh dengan noda dosa, kenajisan, keangkuhan, mau menang sendiri, sombong, arogansi, dan berbagai hal dosa yang kita lakukan. Seperti dalam Galatia 5 ayat 19 itu, perbuatan daging itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, sihir, iri hati, dengki, keserakahan, mabok, percederaan, dan berbagai dosa tersebut kita mesti tanggalkan, dan kita menyadari bahwa Yesus sudah menebus dosa kita yang lalu dan kita sekarang menggunakan jubah kebenaran. Amin. Saudara, kita harus menyadari bahwa ketika engkau mulai bangun pagi, tadinya engkau langsung marah-marah ketika kopi tidak tersedia, engkau mulai menyadari aku hamba kebenaran, aku harus hidup dalam kebenaran. Ketika engkau bangun pagi, engkau terus bersyukur kepada Allahmu. Dia memberikan kehidupan, nafas kehidupan kepada saudara, dan saudara diminta untuk terus memuji. Nah, engkau menjadi hamba kebenaran. Setelah percaya kepada Yesus, paksakan dirimu untuk saudara wajib tinggalkan jubah lamamu dan engkau menjadi hamba kebenaran. Itu yang harus kita lakukan. Kita ini adalah hamba kebenaran. Perkataanmu, sikapmu, cara berpikirmu, engkau adalah hamba kebenaran. Ayat 22 dari Roma 6 ini dikatakan begini, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan, melalui Yesus kita dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Wow. Ketika kita menyadari saya sudah ditebus oleh darah Yesus, saya harus menghidupi menjadi hamba kebenaran. Waktu engkau terus menyelaraskan dirimu dengan kebenaran firman Tuhan, dikatakan ialah hidup kekal. Saudara akan mendapatkan hidup yang kekal tersebut. Tapi bagaimana kalau engkau masih menggunakan melekat jubah lamamu, masih hidup dalam kenajisan, masih hidup dalam kesombongan, masih hidup dalam arogansi, engkau tidak akan masuk dalam hitungan orang-orang yang hidup dalam kekekalan. Engkau akan masuk dalam tempat kebinasaan yang kekal. Maka dalam kitab Roma, Paulus mengatakan begini, saudara, tetapi syukurlah kepada Allah dahulu, memang kamu dahulu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati untuk mentaati. Artinya ada bagian kita untuk menghidupi firman Tuhan, untuk menghidupi sebagai hamba kebenaran, untuk berjalan dalam kebenarannya. Ada perubahan sikap, ada perubahan tingkah laku, ada perubahan cara berpikir kita, ada perubahan yang sangat radikal. Gaya hidupmu, itu yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya engkau menyadari engkau adalah hamba kebenaran. Ingat waktu engkau sudah percaya Yesus, mungkin ada tadinya saudara dari agama lain. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Engkau berubah, tadinya kebiasaanmu terus kawin, cerai. Tapi ketika engkau percaya kepada Yesus, tinggalkan semua itu dan engkau menjadi hamba kebenaran. Apa arti hamba kebenaran? Saudara harus menghasilkan buah kebenaran yang tercatat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 itu. Yang menghasilkan buah roh, yaitu ada kasih. Tadinya engkau seorang yang kasar. Ketemu dengan orang yang tidak sepaham dengan engkau mungkin bisa pukul. Engkau benci karena mungkin menurut engkau berbeda agama, ya kan? Tapi ketika percaya Yesus, itu saudara harus tinggalkan. Dari yang kasar menjadi penuh dengan kasih. Selain itu apa lagi? Hidupmu penuh dengan sukacita.
Orang yang percaya Yesus wajahnya walaupun kantongnya biasa-biasa saja, hatinya penuh sukacita. Haleluya. Kemudian penuh dengan damai, sejahtera. Waktu orang menyadari dia hidup dalam kebenaran, maka hidupnya akan penuh dengan damai sejahtera. Ya kan? Sejahtera daripada Allah. Shalom itu mengalir dalam hidup saudara dan saya. Kemudian juga ada proses yang namanya kesabaran. Memang tidak langsung tadinya saudara seorang yang terburu-buru, seorang yang tergesa-gesa. Ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau mulai dirubah. Kesabaranmu mulai dirubah. Kita perlu berubah. Itu dikatakan tadi, ya, dengan segenap hati mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan para murid dan para rasul tersebut. Dan kita harus melakukannya. Yaitu apa? Ada buah yang kita hasilkan. Ada kasih, ada sukacita, ada kesabaran, ada damai sejahtera, ada kemurahan. Orang yang menggunakan hamba kebenaran itu hidupnya bermurah hati. Ya kan? Dikenal dengan orang ramah. Setia. Sekali Yesus percaya kepada Yesus, walaupun engkau sudah bertobat, hidupmu mungkin sekarang lebih susah, tetaplah engkau bersabar, tetaplah engkau setia. Ada kelemah lembutan dan perlu penguasaan diri. Nah, saudara, inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Kita sebagai hamba kebenaran. Kekristenan itu bukan sekedar agama, ya kan? Tapi kekristenan berubah dari hamba dosa tapi menjadi hamba kebenaran. Kita mencontoh siapa kebenaran? Yesus Kristus adalah kebenaran. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Minta jubah, kasih semua yang ada padanya. Wow, pengajaran yang sangat kontradiksi dengan yang dunia ajarkan. Itulah model orang yang menjadi hamba kebenaran. Ya. Tanggalkan semua keegoisan saudara. Tanggalkan semua yang marah-marah. Tanggalkan semua yang tadi hidup berzina. Sekarang hiduplah dalam kebenaran. Jadilah hamba kebenaran. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara. Ingat itu. Waktu engkau menyadari engkau hamba kebenaran, engkau mulai tinggalkan dosa. Poin yang kedua, dalam kitab Roma juga. Cuma Roma 8 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Dalam Roma 8 ayat yang ke-6, ini poin yang kedua. Karena keinginan daging adalah maut. Saudara, kalau kita udah percaya Yesus, ada keinginan daging enggak? Masih. Makanya kita perlu berjuang. Karena keinginan daging adalah maut. Sebab itu kita sadari kita hamba kebenaran enggak mau lagi gitu loh. Tetapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Yang Tuhan mau yang pertama tadi dikatakan, saudara menyadari saudara hamba kebenaran. Poin yang kedua, teruslah taruh keinginan Allah dalam hidupmu. Taruhlah keinginan Allah dalam hidupmu. Ya, karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Ya, saudara, kita masih punya keinginan, tapi keinginan kita mesti kita matikan. Paulus berkata, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus Yesus. Nah, itulah keinginan kita yang harus kita perjuangkan senantiasa, hari lepas hari, ya kan? Tantangan selalu masih ada, tetapi kalau engkau menyadari itu, bahwa saudara dan saya harus menggunakan pikiran Kristus, taruh keinginan Kristus dalam diri saudara. Saya ambil contoh, bagaimana Yusuf. Yusuf ini seorang anak muda yang sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu membaca dari kitab Kejadian 39 itu, ya, Yusuf itu orang yang sangat disiplin. Dia menaruh keinginannya kepada keinginan Allah. Dia sudah menang terhadap dirinya sendiri. Kemudian apa yang terjadi? Yusuf juga waktu dia menceritakan mimpi, dia tidak disukai oleh keluarganya. Tapi Yusuf menang, ya kan? Dia menghindar untuk ribut dengan keluarganya. Kemudian keluarganya juga mulai gak suka dengan dia, membenci dia. Kemudian apa yang terjadi? Saudara, dia dijual di rumah Tante Potifar. Nah, ada pergumulan juga. Tetapi Yusuf hebat,
Dia menang terhadap keinginan dagingnya dia waktu dia digoda oleh tante Potifar. Kemudian apa yang terjadi? Saudara, dia menghindar. Nah itu dia. Dia tidak menyalurkan keinginan daging lagi, keinginan dagingnya, tapi dia menghindar. Ada istilah begini, kita tidak bisa menghindar burung terbang di atas kepala saudara dan saya. Betul kan? Kita tidak bisa mengatakan atau pasang sesuatu supaya burung tidak terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa menolak kalau burung taruh sangkar di atas kepala kita. Hidup ini adalah pilihan, dan pilihan ada di tangan saudara. Saudara pilih kiri atau pilih kanan, pilih kebenaran atau pilih persoalan, pilih masalah dalam kehidupan saudara. Nah, Yusuf, orang yang tahu diri, ya, dia menyerahkan hidupnya. Dia mencegah supaya dia tidak terlibat dalam dosa. Tapi sekarang saudara, orang bukan menghindar dosa, orang malah mencari hal-hal yang penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, penuh dengan tipu menipu, bohong, ya, kemudian sikut kiri, sikut kanan, menang sendiri asal apa yang diinginkan tercapai. Segala cara dia gunakan, mau cara yang halal, ya kan, jangankan cara halal, cara haram pun dihantam, gitulah. Halal, haram, hantam. Tapi Yusuf, dia menghindar, saudara. Betul-betul dia menyadari betapa penting hidup ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, di dalam Kejadian 39 ayat yang 9b dikatakan bagaimana mungkin, ya, waktu dia berkomunikasi dengan Potifar, waktu Potifar mengajak dia tidur dan tidak ada orang di rumahnya, punya kesempatan untuk dia melakukan dosa. Tapi dia menang terhadap keinginan dirinya. Belajar untuk menang terhadap keinginan diri itu dilatih. Gak mungkin saudara langsung bisa. Mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, untuk berkata benar, untuk berkata tidak bohong, untuk berkata untuk hidupi kebenaran, ya. Sehingga waktu ada pencobaan besar, saudara semakin hari semakin kuat seperti Yusuf, ya kan? Nah, Yusuf dikatakan dalam dalam Kejadian 39 ayat 9b, bagaimana mungkin kata Yusuf, ya kan? Aku melakukan kejahatan yang besar. Lihat, dosa itu menjadi kejahatan besar, kelihatan sepele, tapi itu kejahatan besar, dan berbuat dosa terhadap Allah. Dosa itu persoalan besar. Dosa apapun persoalan besar. Sehingga tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan diri dari akibat dosa. Sebab akibat dosa, saudara sudah tahu, menuju kepada kematian, kebinasaan yang kekal. Tapi Yusuf telah mematikan keinginan daging. Ia dibenci saudaranya, ia dijual, dipenjara. Waktu dipenjara pun dia menjadi berkat, saudara. Bayangkan saudara, di penjara pun karunia terus bekerja di dalam diri Yusuf, saudara. Ada tiba-tiba seorang peminum raja di penjara di situ. Kemudian apa yang terjadi? Dia menjelaskan arti mimpi. Dia mempunyai hikmat, marifat yang luar biasa. Karunia Allah kaya dalam diri orang benar. Seperti Yusuf, saudara. Dia menjelaskan arti mimpi itu detail dan sangat akurat sekali. Wow. Tapi dia tidak sombong, dia tidak emosi, dia tidak marah walaupun setelah dia menceritakan mimpinya, ya, dia pun ditinggalkan. Dia pun tidak diperdulikan. Tapi yang namanya Yusuf, orang yang sudah menang terhadap dirinya dan berusaha mematikan kedagingannya, keinginannya sudah mati. Dia hanya merindukan keinginan Allah dalam kehidupannya, dan sangat terbukti. Dan akhir hidup daripada Yusuf, wow, dari keturunan Yusuf ada Israel, ya kan? Orang yang hidup benar itu menurunkan warisan ilahi yang sangat luar biasa.
Saya mau katakan kepada Bapak Ibu di rumah masing-masing. Ketika seorang ayah hidup benar, mematikan keinginan hatinya, keinginan dagingnya untuk melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang berbau dosa. Engkau sudah menegakkan kebenaran dan engkau sudah mewariskan kebenaran. Dan suatu saat keturunanmu pun akan dikenal sebagai seorang pahlawan kebenaran. Dahsyat bukan? Mari bangunkan dirimu. Ya, kita generasi yang berjalan dalam kebenaran seperti Yusuf yang hidupnya mematikan keinginan daging tapi terus merindukan keinginan Allah yang besar yang penuh dalam kehidupan. Berbeda dengan Simson, saudara. Simson punya karunia yang sangat luar biasa, ya kan? Waktu bagaimana dia membantai orang-orang Filistin, ya kan, membuat gaduh di daerah orang Filistin. Kemudian dia punya tenaga pengurapan yang sangat luar biasa, tetapi dia penuh dengan keinginan dosa. Dan dosa itu merintangi hidupnya. Dan dia dikalahkan oleh dosa tersebut. Dia memenuhi keinginan dagingnya, memuaskan hasrat nafsunya. Tragis sekali hidup daripada Simson. Akhirnya mati bersama dengan orang-orang berdosa. Tapi Yusuf dikenal sampai saat ini. Karena dia mewariskan keinginan Allah tergenapi dalam kehidupan kita. Saudara, saya rindu mari kita sebagai anak-anak Tuhan warisi kepada anakmu, kepada keluargamu, keinginan Allah supaya terjadi kebenaran. Saudara hidupi, engkau sedang mewariskan kerajaan Allah, sedang ditegakkan dalam keluargamu, ditegakkan dalam lingkungan engkau bekerja, ditegakkan di dalam gerejamu. Saudara, mari di gereja-gereja pun tegakkanlah kebenaran. Kadangkala pun di gereja ada orang-orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Karena pengen posisi jabatan tertentu, menghalalkan segala cara, atau ada pemimpin juga yang menekan bawahannya. Dan kita belajar hari ini, mari kita tinggalkan semua keinginan daging kita. Tapi kita penuhi keinginan Allah terpenuhi dalam kehidupan kita. Saudara bukan Simson, saudara keturunan Yusuf di akhir zaman ini. Yang setuju katakan yes. Dan terus engkau hidupi bagaimana gaya hidup Yusuf. Seperti gaya hidup Kristus Yesus. Sang kebenaran tersebut memancarkan bau harum Kristus di tengah dunia yang sedang bau busuk karena dosa. Ya, dosa itu bau busuk, bau anyir, bau yang tidak sedap. Tapi ketika engkau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saudara sedang menghidupkan bau harum Kristus di dunia yang rusak ini. Biar saudara dan saya berbeda. Berbeda apanya? Keinginan hatimu adalah keinginan hati Tuhan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang terakhir saudara, kita baca dari kitab Matius. Matius 26 ayat 41. Matius 26 dikatakan ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, sekali lagi berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Yang ketiga, teruslah berjaga-jaga dan tetap berdoa. Sebab waktu engkau berdoa, setidak-tidaknya engkau berfokus kepada Allahmu. Sehingga waktu engkau semakin banyak melatih dirimu untuk berdoa, sehingga sifat dosa itu otomatis menjauhi dari saudara. Tetapi saudara harus berfokus dalam penyembahanmu, dalam doamu kepada Allah yang hidup tersebut, ya kan? Saudara yang dikasih Tuhan, perikop ini di Taman Getsemani, Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya berjaga, ya kan? Pesan ini sebenarnya bukan untuk Tuhan Yesus, pesan ini kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah. Sebab kalau engkau gak berjaga-jaga di akhir zaman ini, maka engkau akan tertidur karena persoalan, tertidur karena situasi, tertidur karena beban masalah. Maka saudara harus berjaga-jaga, artinya berjaga-jaga siap sedia, berbaju kebenaran, itu artinya, ya kan?
Nah, artinya berawas-awas. Periksa dirimu. Supaya engkau juga memeriksa sepanjang hari. Kalau saudara mau bangun pagi, kemudian saudara melakukan aktivitas, melakukan apapun setelah siang hari atau pada malam hari. Nah, kemudian saudara merefleksi, tadi kira-kira saya bikin apa ya? Tadi kira-kira saya bikin dosa enggak ya? Tadi kata-kata saya menyakitkan orang enggak ya? Tadi kenapa saya mesti tersinggung dengan orang tersebut? Kenapa saya bisa marah, mungkin kata-kata makian keluar? Saudara, itu artinya berjaga-jaga supaya jangan izinkan celah dosa sedikit pun ada di dalam hatimu pada saat engkau pergi tidur. Sebab waktu engkau tidur, engkau tidak tahu tiba-tiba napasmu berhenti, ada dosa, itu celah, saudara. Bagaimana pencuri bisa masuk ke rumah? Karena dia ada celah. Ketika ada celah, kesempatan. Demikian juga iblis. Iblis itu datang, nah dia datang mencari celah. Ketika kau buka celah sedikit pun, dia izin masuk. Itu racun maut dalam tubuhmu. Tapi kalau engkau berjaga-jaga, saya tadi salah. Tuhan ampuni saya, darah Yesus ampuni saya Tuhan. Mata saya tadi salah melihat. Tadi saya salah bicara, ampuni. Engkau sudah mengcover. Minta ampun, darah Yesus. Tahirkan pikiranku, tahirkan hatiku, tahirkan langkahku, kebas segala sesuatu yang salah. Debu-debu dosa minta ditahirkan sehingga engkau terus berjaga-jaga. Dalam pergaulan pun kadangkala kita disuruh berjaga-jaga. 1 Korintus 15 dikatakan begini ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan demikian. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada istilah, show your friend, I will show your future. Kepada siapa engkau berteman, dan saya akan bisa menunjukkan masa depanmu. Kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang patah hati, engkau bergaul dengan orang yang gampang putus asa, engkau bergaul dengan orang yang hidupnya madesu, masa depan suram, ya kan? Kadang-kadang kan kita bergaul sesama kita yang kira-kira seperasaan, sehati, sesituasi kira-kira gitu. Maka itulah masa depanmu, engkau akan ketemu dengan orang patah hati, engkau akan bertemu dengan orang yang gampang putus asa. Tapi kalau engkau bertemu dengan orang yang bersemangat, para motivator itu bagus, ya kan, memberikan semangat. Dalam situasi kondisi begini mungkin penjualan sedang lemah, ya kan, tapi mereka selalu memotivasi. Tuhan juga selalu memotivasi saudara dengan kebenaran, ya kan. Ketika engkau hidup dalam kebenaran, maka berhati-hati juga, berawas-awas juga, berjaga-jaga juga dalam berkomunitas. Ada komunitas yang melemahkan, ada komunitas yang akan men-trigger saudara, menstimulus saudara untuk saudara tetap bersemangat. Ketika saudara ketemu dengan orang yang gampang putus asa, saudara kan gampang putus asa. Tapi ketika engkau bertemu dengan orang yang bersemangat, maka hidupmu pun bersemangat, saudara. Katakan amin. Ya. Nah, kalau kita pergi ke pompa bensin, waktu engkau isi bensin ke mobilmu atau ke motormu, nggak usah lama-lama, saudara di situ sekitar 10 menit, 15 menit saudara. Baju saudara cium bau bensin loh saudara. Pengaruh komunitas. Ya kan? Saudara pergi ke toko parfum, nggak belanja parfum, cuma pengen lihat-lihat. Kan kalau ke mall-mall itu ada yang menjajah parfum, pakai kertas kan, ditempelin di baju kita, padahal kita nggak beli. Nempel saudara. Betapa pengaruhnya komunitas tersebut. Maka berhati-hatilah dengan komunitas. Kalau engkau salah bergaul, ya, apalagi zaman sekarang ini, iblis itu saudara mencari celah. Anak-anak di rumah juga karena kondisi masih kondisi Covid, sekolah di rumah masing-masing by Zoom online, ya kan, kadang-kala anak pun, nah itu dia. Mereka berkomunitas bisa dengan Zoom dan segala macam. Hati-hati juga pilih teman ya. Dan banyak sekarang anak-anak tidurnya jam 2 pagi, jam 3 pagi, ya kan. Nah, saudara mesti membiasakan diri, melatih, berjaga-jaga, jangan sampai saudara terkontaminasi pergaulan-pergaulan yang salah, ya kan. Saudaraku ini kasih Tuhan.
Tuhan mau supaya hidupmu terus berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan Yesus datang, kadang-kala kita tidak pun tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi kalau engkau berjaga-jaga, tahirkan aku Tuhan, ampuni dosa-dosaku Tuhan, layakkan aku Tuhan, berawas-awas. Jangan seperti murid-murid Yesus, Petrus pun terpengaruh dengan situasi, ngantuk sekali. Situasi hari-hari ini membuat saudara ngantuk, kadang-kala beribadah kan. Nah, yang beribadah iya, tapi dalam ibadah ada yang sambil nonton, sambil berbaring, sambil ya nggak berfokus, ya kan. Akhirnya ketika engkau dilihat anakmu pun akan melakukan hal yang sama. Maka komunitas keluarga juga mencerminkan siapa keluarga tersebut. Jadi berjaga-jagalah saudara. Jadi 3 poin ini supaya kita menang atas dosa. Yang pertama saudara, sadari bahwa kita ini adalah hamba kebenaran. Sadari itu. Saudara yang sudah percaya Yesus, ditebus oleh darah Yesus, sadari engkau adalah hamba kebenaran. Yang kedua, saudara sadari bahwa keinginan hatimu biarlah bukan keinginan dagingmu lagi, tapi keinginan Allah. Yang ketiga, berjaga-jaga dan teruslah berdoa. Maka engkau akan terus menang terhadap situasi, terhadap masalah, terlebih terhadap dosa. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Jadi 3 hal ini supaya saudara menang terhadap dosa, ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia, yang telah menebus segala dosa, kenajisan, tingkah laku, sifat dosa, karakter dosa, perbuatan dosa, kutuk dosa. Kami sudah ditebus oleh darah Yesus, tapi kami pun diminta untuk terus berjaga-jaga dalam kehidupan ini, supaya kami menanggalkan semua beban dosa, beban masalah yang begitu kuat merintangi, dan mata kami biarlah melakukannya dengan berfokus kepada sang kebenaran Tuhan Yesus Kristus itu. Tuhan, kami butuh Roh Kudus, kami butuh penolong untuk menyertai kehidupan kami, supaya kami terus menang terhadap dosa, menang terhadap kedagingan, semua keinginan-keinginan daging ini. Kami butuh Roh Kudus untuk kami bisa mengalahkan keinginan daging sebagaimana Yusuf menang terhadap dosa, terhadap godaan, terhadap tantangan. Kami tidak mau seperti Simson yang mengumbar nafsu, keinginan daging yang tidak bisa dikendalikan. Tapi kami mau belajar menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Kalau kami ada salah kemarin, ampuni kami. Darah Yesus melayakkan kami, sehingga keluarga kami sebagai suami bisa mengasihi istri, istri bisa menghormati suami, anak-anak dipenuhi dengan kasih dan sukacita. Dan dalam keluarga kami terus saling menegur sapa, saling berjaga-jaga. Kalau ada satu yang salah, kami mau saling mengingatkan. Oleh sebab itu Roh Kudus, bantulah kami, urapilah kami rindu hidup benar, kami rindu berjalan dalam kekudusan, kami berjalan dalam kebenaran, kami berjalan dalam kekuatan Roh itu. Berkatilah anak-anakmu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Biarlah suami istri saling bergandengan, saling penuh dengan kebenaran, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, berjalan dalam Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera memimpin menuntun kami sampai terus kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Kekuatan Roh Kudus mengalir dalam hidup kami. Urapi dan berkatilah kami. Gereja-gereja yang hari ini belum beribadah secara on-site, Tuhan, kami berdoa supaya walaupun kami ibadah di rumah, kami kuat, kami hidup dalam kebenaran. Kuduskan, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Kami lepaskan shalom bagi keluarga-keluarga yang ada di rumah. Kami lepaskan shalom bagi Indonesia, bagi kota kami, dimanapun kami berada. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, teruslah berjalan dalam kebenaran, taklukkan dosa dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mengakhiri kebaktian minggu ini. Kita bangkit berdiri, kita terima berkat dari Bapa di surga. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa di surga.
Kekasih-kekasih Tuhan, engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau memiliki kemenangan yang telah diberikan kepada Bapa melalui anaknya Sang Firman yang hidup, yang menuntun, memimpin, menyertai saudara dalam kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam dirimu, sehingga keluargamu diberkati, sehingga pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, penyakitmu disembuhkan, engkau yang lemah dikuatkan dalam kekuatan Roh Kudus yang memimpin kita sampai Raja kehidupan Kristus Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, yang berbahagia, bersukacita, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, engkaulah pemenang. Haleluya, amin.